Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Mustikanisi NIM L1A1181101. Kali ini saya menyiarkan langsung dari Studio 1 Universitas Jambi Smart TV dalam program acara Warta Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat, yaitu mengenai sistem silvikultur tebang rumpang. Selamat menyaksikan. Sistem silvikultur tebang rumpang pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh ATS Sagala 1991 dari Balai Teknologi Reboisasi atau BTR Banjarbaru. Sistem ini merupakan perpaduan antara monosiklik dan polisiklik sistem. Penebangan dalam rumpang dilakukan secara serentak dengan sistem tebang habis mirip dengan monosiklik sistem. Sementara pada pedagang itu atau kantong pelestarian yang ditinggalkan di samping rumpang yang dipergunakan untuk lokasi penebangan pada siklus berikutnya mirip dengan polycyclic system. Sistem silvikultur ini banyak mengadopsi teknik silvikultur yang diterapkan di berbagai negara. Namun yang lebih penting bahwa sistem ini merupakan replikasi gejala alam yang lebih dekat, yaitu regenerasi hutan yang berada dalam rumpang atau gap yang melingkar yang terbentuk setelah pohon besar yang mati dan roboh. Sistem tebang rumpang pertama kali diakui secara luas pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P11/Menhub Strip 2/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal BPK Nomor P9/4/BPHA/2009. Untuk memperdalam diskusi kita mengenai sistem tebang rumpang, saat ini kita telah terhubung dengan reporter lapangan kita, Siti Mustikanisi. Halo Siti, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, halo. Baik, silahkan laporannya. Baik, saat ini saya melaporkan langsung dari lapangan untuk membahas mengenai teknik silvikultur tebang rumpang. Di sebelah saya sudah ada narasumber, Siti Mustikanisi, yang akan memaparkan mengenai teknik silvikultur tebang rumpang. Bagaimana Saudara Siti, apakah kabarnya baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Baik, kalau begitu kita mulai saja diskusi hari ini. Yang pertama saya ingin ketahui adalah kenapa sih kita harus menerapkan sistem silvikultur tebang rumpang ini? Silahkan dijawab. Baik, saya akan mulai menjawab pertanyaan pertama. Jadi, sistem tebang rumpang ini diterapkan pada daerah yang berbukit. Karena pada daerah yang berbukit terdapat perbedaan pencahayaan yang diterima masing-masing tegakan. Hal ini menyebabkan fase tiang dan pancang sangat jarang ditemukan karena mati akibat berada di bawah naungan. Sedangkan pada fase semainya ditemukan berlimpah dan bergelombol di sekitar pohon induknya. Namun kondisinya juga tidak baik karena dalam keadaan dorman atau tidak berkembang. Sehingga pohon induk tersebut perlu untuk ditebang, karena saat pohon induk ditebang, sinar matahari dapat masuk ke lantai hutan, sehingga semai tersebut dapat tumbuh dengan cepat. Dan karena kondisi demikian, maka jika tetap menggunakan sistem TPTI atau TPTJ, rotasi tebangnya tidak akan cukup karena jumlah tiang dan pancangnya hanya sedikit. Sehingga hanya mengandalkan semai sebagai permulaan untuk dipanen di rotasi tebang berikutnya. Dan juga, pada sistem TPTI dan TPTJ, pohon yang dipanen dipilih berdasarkan batas diameter tertentu, serta meninggalkan pohon inti dengan diameter minimal 25 cm. Karena diasumsikan bahwa pertambahan riatnya per tahun adalah 1 cm, sehingga jika siklus tebangnya 35 tahun,
maka pohon inti dengan diameter awal 25 cm telah tumbuh dan bertambah diameternya menjadi 60 cm 35 tahun kemudian. Yang berarti pohon tersebut sudah memenuhi kriteria dan siap dipanen pada rotasi tebang berikutnya. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut, maka dikembangkanlah sistem tebang rumpang. Pemanenan tebang rumpang adalah tebangan berdasarkan kelompok pohon di dalam bentuk rumpang. Rumpang adalah bentuk ruang terbuka hasil dari penebangan kelompok vegetasi yang berbentuk melingkar dengan ukuran 1-2 kali tinggi pohon tepinya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah ketentuan-ketentuan khusus yang harus diterapkan dalam sistem silvikultur tebang rumpang ini? Silahkan dijawab. Baik, dalam sistem tebang rumpang ada beberapa ketentuan khusus. Salah satu ketentuan dalam tebang rumpang yaitu dengan meninggalkan kantong pelestarian seluas 50% dari wilayah konsesi. Luas rumpang atau blok yang akan ditebang disesuaikan dengan luas kawasan konsesi. Kawasan konsesi tersebut akan dibagi menjadi dua peruntukan, yaitu 50% areal produksi dan 50% areal konservasi. Areal produksi diperuntukkan untuk pemanenan 35 tahun pertama, sedangkan kantong pelestarian diperuntukkan untuk pemanenan pada 35 tahun kedua. Namun, kedua area ini tidak dibuat terpisah, tetapi dibuat bersebelahan sehingga dalam satu jalan sarat selalu terdapat dua rumpang yang beda umurnya adalah 35 tahun. Hal ini bertujuan agar untuk mensiasati daerah perbukitan yang rawan erosi, maka ketika satu rumpang dipanen, masih terdapat rumpang yang berperan untuk mengkonservasi lingkungan sekitar. Di dalam wilayah pemanfaatan tebang rumpang, terdapat 35 unit blok kerja yang dibuat 2 unit umur sehingga terdapat 70 rumpang. Dan pada sistem tebang rumpang ini menggunakan rotasi tebang 70 tahun. Yang selanjutnya adalah, adakah tujuan dan sasaran khusus dalam penerapan sistem silvikultur tebang rumpang ini? Adapun tujuan dan sasaran tebang rumpang adalah untuk meningkatkan produktivitas tegakan hutan tidak seumur melalui tebang dalam kelompok dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam rumpang untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panenan yang lestari pada hutan alam produksi bekas tebang di areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau KPHP. Di dalam silvikultur tebang rumpang terdapat 6 prinsip-prinsip. Yang pertama, sistem silvikultur ini dilakukan pada tegakan tidak seumur. Yang kedua, teknik pemanenan dengan tebang kelompok secara teratur dan tersusun dalam satu jaringan jalan sarat. Dan yang ketiga, unit manajemen terkecil adalah tempat penampungan kayu atau TPN. Yang keempat, rumpang sebagai unit perlakuan silvikultur. Dan yang kelima, sistem silvikultur ini bertujuan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Dan yang keenam adalah untuk menciptakan ruang tumbuh yang optimal bagi permudaan. Yang selanjutnya adalah bagaimana tahapan dalam pelaksanaan tebang rumpang ini. Yang selanjutnya adalah tahapan kegiatan tebang rumpang. Tahapan kegiatan tebang rumpang ini diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal BPK nomor P9-4-BPHA-2009, di mana terdapat 7 kegiatan di dalamnya. Yang pertama adalah penataan areal kerja atau PAK, yang kedua, pembukaan wilayah hutan atau PWH, yang ketiga, risalah rumpang, yang keempat, pembuatan rumpang, yang kelima, pembinaan rumpang, yang keenam, pemanenan, dan yang ketujuh adalah perlindungan dan pengamanan hutan.
Tahapan tebang rumpang yang pertama adalah kegiatan pembukaan areal kerja. Kegiatan PAK dilakukan untuk menata areal ke dalam blok dan peta kerja berdasarkan RKU PHHK. Satu peta kerja di dalam tebang rumpang adalah satu TPN dengan jaringan jalan syarat dan rumpang-rumpangnya yang didukung. Setiap blok kerja dibuat 2 unit umur. Dengan demikian, terdapat 35 blok kerja dengan 70 unit tegakan. Kegiatan ini dilakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan. Tahapan sistem tebang rumpang yang selanjutnya adalah pembukaan wilayah hutan atau PWH. PWH harus dilakukan secara efektif, efisien, tertib, dan ramah lingkungan. Beberapa yang ditempuh antara lain adalah harus membuat standar operasional prosedur atau SOP. Yang kedua, membuat rencana lokasi base camp, TPK, TPN, pondok kerja, dan fasilitas lain yang menunjang kegiatan tebang rumpang. Yang selanjutnya adalah membuat rencana jaringan jalan syarat pada setiap TPN, rencana jalan utama, dan jalan cabang. Dan yang selanjutnya adalah plotting semua calon rumpang untuk tahun berjalan atau R0 dan calon rumpang untuk setengah umur daun berikutnya pada jaringan jalan syarat. Siapkan daftar ukur untuk diperlakukan untuk mencatat hasil risalah. Kegiatan selanjutnya adalah risalah hutan. Risalah hutan ini bertujuan untuk mengetahui potensi tegakan dan keadaan lingkungan di mana akan dilaksanakan kegiatan tebang rumpang. Risalah hutan dilakukan di dalam calon-calon rumpang tahun berjalan atau R0 pada setiap jaringan jalan syarat. Kegiatan ini dilakukan sebelum penyusunan URK TUP HHK. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam risalah hutan adalah yang pertama, pembuatan standar operasional prosedur, kegiatan risalah hutan. Yang kedua, membuat peta rencana tempat penampungan kayu, jalan syarat, dan plotting rumpang hasil kegiatan. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan risalah haruslah sesuai SOP. Yang selanjutnya adalah pembuatan rumpang. Pembuatan rumpang dilakukan dengan memanen menggunakan sistem tebang habis pada setiap rumpang. Permudahan alam dari jenis komersial tetap dilindungi. Pekerjaan dilakukan secara efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Kegiatan yang selanjutnya adalah pembinaan rumpang. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan ruang tumbuh yang optimal bagi individu-individu pohon terbaik, serta menghilangkan individu pohon dan atau vegetasi lain yang menaungi pohon tersebut. Kegiatan ini dilakukan dengan cara yang pertama adalah memilih dan menandai anakan-anakan pohon terbaik 1 tahun setelah pembuatan rumpang. Jarak antar anakan adalah 3 hingga 4 meter. Dan yang kedua adalah dengan melakukan plotting setiap anakan terpilih di dalam setiap rumpang untuk pembinaan dalam periode 2 tahun sampai permudaan bebas dari naungan. Kegiatan selanjutnya adalah pemanenan serta perlindungan dan pengamanan hutan. Pemanenan dilakukan di setiap rumpang menggunakan sistem tebang habis pada daur tebang yang telah ditentukan dengan tidak membuat tempat penampungan dan jalan syarat yang baru. Hal ini dikarenakan TPN, jalan syarat, dan rumpang merupakan kesatuan yang permanen. Dan untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan meliputi kegiatan perlindungan dan pengamanan dari kebakaran, pembabatan, dan pencurian hasil hutan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi. Baik, lalu yang ingin saya ketahui adalah apa sih keuntungan dan kerugian sistem tebang rumpang ini dibandingkan sistem tebang yang lainnya? Yang selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian sistem silvikultur tebang rumpang. Dari segi teknis silvikultur, sistem rumpang diakui sangat baik dalam merangsang regenerasi hutan. Namun, sistem ini lebih sulit dikerjakan karena lokasi rumpang yang tersebar di antara hamparan hutan yang sangat luas.
biaya operasional dan tingkat kerawanan overcutting mungkin lebih tinggi karena lebih sulit dalam aspek pengawasan. Keberhasilan sistem ini banyak ditentukan oleh kesadaran semua pihak pada karakteristik ekosistem hutan, alam tropis, dan prinsip kelestarian hutan. Sistem ini mungkin sangat baik diterapkan pada hutan milik karena rasa memiliki terhadap sumber daya hutan yang lebih dominan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan tentang sistem tebang rumpang. Sekarang kembali ke reporter. Baiklah pemirsa, itulah hasil diskusi kita. Saya, Siti Musikanisi dan kameramen, kembali ke studio. Laporan mengenai teknik silvikultur tebang rumpang tadi sekaligus menandai akhir perjumpaan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker dan hindari kerumunan. Saya Siti Musikanisi dan kru yang bertugas pamit undur diri.